Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nabiyyi syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, di antara hal-hal atau perbuatan yang membatalkan pahala puasa kita atau mengurangi ganjaran pahala puasa kita adalah berdusta, berbohong, atau menyebarkan berita hoax, berita bohong, sumpah palsu, mengadu domba, dan sebagainya. Perbuatan tersebut bisa dilakukan baik secara lisan maupun melalui media-media lainnya seperti media sosial. Kondisi saat ini kita sering melihat sebuah kenyataan banyaknya berita bohong, banyaknya ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam media sosial. Akibat dari berita bohong tersebut tentunya akan menambah dosa bagi orang yang berbohongnya, dan juga bagi orang yang menyebarkan berita bohong tersebut akan mendapatkan dosa jariah, dosa yang terus-menerus akibat penyebaran berita bohong tersebut. Sayang, dalam hidup ini kita sudah banyak dosa, harus bertambah lagi dengan menyebarkan berita bohong. Seperti itu menjadi dosa jariah yang terus-menerus akan mengalir bagi pembuat beritanya dan bagi yang menyebarkannya. Akibat kata-kata yang berdusta, akibat berita bohong bisa mengakibatkan sebuah kepanikan, keresahan, pertengkaran, perceraian, perselisihan, mengadu domba, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Oleh karena itulah Quran sudah jelas dan tegas menyatakan kita harus teliti, mencermati, cek dan dicek terhadap sebuah berita. Jangan menyebarkannya kepada yang lain sebelum dicek, diteliti kebenarannya. Apalagi bisa mengundang sebuah fitnah, kebohongan dan sebagainya. Yang akhirnya kalau kamu tidak tabayun, tidak cek dan recheck akibat kebodohan dan kecerobohan, kamu akan menyesali akan perbuatanmu itu sendiri. Oleh karena itulah hadirin yang berbahagia, tentunya makna dari Al-Quran sudah jelas. Kita tidak boleh membuat berita bohong dan juga menyebarkannya. Cek dan recheck. Tabayun harus kita lakukan. Selanjutnya, mengapa sekarang marak terjadi berita bohong atau hoax tersebut? Sebuah data menunjukkan bahwa budaya baca negara kita sangat rendah. Indeks minat baca negara kita sangat rendah, yaitu 0,001. Jadi di antara 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat baca yang tinggi, daya baca yang tinggi. Padahal kalau kita sering baca tentunya akan menambah ilmu pengetahuan, membuka wawasan kita. Jadi itu, yang pertama minat bacanya rendah, yang kedua literasi digitalnya rendah.
bagaimana bermedsos yang bijak, tentunya perlu literasi, perlu pemahaman yang baik. Dan yang ketiga tentunya kembali kepada keimanan dan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari budaya baca yang rendah, literasi digital yang rendah, ditambah tentunya iman takmaya yang rendah, apa yang terjadi? Terjadi adalah berita bohong dalam bermedsos dan ujaran-ujaran kebencian yang tentunya akan berdampak kepada kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, akan berdampak kepada kehidupan sosial kita. Bagaimana cara mengatasi persoalan yang saat ini melanda sebagian masyarakat kita, yaitu banyaknya berita hoax, ujaran kebencian yang terjadi di media sosial terutamanya. Pertama adalah iqra, banyak membaca. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Dibanyaklah membaca sehingga minat baca kita tinggi, sehingga kita akan terhindar dari berita hoax dan menyebarkannya. Yang kedua, meningkatkan literasi digital kita. Bagaimana bermedsos dengan baik, dengan bijak di berbagai platform. Yang ketiga, jangan mudah percaya terhadap setiap berita. Terutama sebelum kita melakukan cek dan recheck, sebelum kita menyaringnya, sebelum kita melakukan tabayun. Ada cek fakta, ada cek berita hoax yang disediakan pemerintah, dan bisa mengikuti media-media mainstream dengan segala keterbatasannya. Itu bisa kita lakukan. Yang keempat, tentunya dengan cara tidak mudah kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Ada tempat-tempat bagi kita untuk bertanya. Ada orang tua kita, ada guru kita, ada sepuh kita yang menjadi sandaran kita untuk bertanya terhadap berbagai sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sehingga kita senantiasa terhindar dari berita hoax atau berita bohong. Untuk itulah mari kita jadikan momentum bulan puasa ini kita lebih bijak bermedsos, dan sampai pahala puasa kita berkurang akibat bermedsos tidak baik. Informasi yang tak sampai akan lebih parah daripada kasih yang tak sampai. Untuk itulah saya mengajak pada semuanya, mari bersama-sama menghadapi sebuah kondisi yang saat ini sedang marak, dan kita menjadi bagian solusi untuk mengatasinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.